Halo teman-teman, welcome to my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kevlo. Oke teman-teman, mungkin kita lanjutkan lagi ya ceritanya. Jadi biar kalian gak penasaran lagi. Mbah Tamin duduk menyirami boneka itu dengan air, sementara bau kemenyan semakin menyengat. Tangan dan kaki mereka diikat dengan ranting muda daun kelor, sehingga ketiga-tiganya tidak ada yang bisa bergerak. Hanya pasrah di dalam setiap lubang yang sudah digali untuk mereka semuanya. Batamin perlahan mencabut satu persatu rambut itu. Terdengar sebuah suara yang tidak asing. Sebuah kerbau meraung. Sri yang sudah terjebak dalam lubang tidak tahu apa yang terjadi. Karena setelah suara itu hilang, ia mendengar Dela dan Dini menjerit, lalu hening. Hening. Sesuatu baru saja membasahi tubuh Sri, baunya amis. Darah. Darah kental itu membuat Sri merasa tidak nyaman. Tanpa sadar, ketakutan sudah merasukinya. Ia tersenggal karena di dalam lubang itu, Sri kesulitan untuk bernapas. Tiba-tiba Dini berteriak lagi. Kali ini ia meronta dari suaranya, seperti ia tengah disiksa. Suara Dini lalu suara Dela. Suara mereka saling bersautan satu sama lain. Sri yang tidak bisa melihat apa yang terjadi, hanya bisa gemetar menahan ketakutan yang semakin menguasainya. Mbah Tamin sedang membalas perbuatan si pengirim santet. Lalu Sri merasakan tubuhnya mati rasa. Rasanya seperti terjebak dalam keadaan tidak sadar, seakan Sri tidak lagi bisa merasakan apapun. Namun rupanya itu hanya awalnya saja, sebelum rasa sakit seakan merobek-robek daging di tubuhnya. Sri berkelakar, itu adalah rasa sakit terhebat yang pernah ia rasakan. Suara Sri menggelegar, mereka sama-sama berteriak. Namun ada suara lain yang ia dengar, suara seorang lelaki. Ia tidak hanya berteriak, ia mencaci maki dengan suaranya yang gemetaran. Suara asing yang tidak diketahui dari mana datangnya. Suara si pengirim santet. Kesakitan itu benar-benar membuat Sri tidak tahu seperti apa yang harus menggambarkannya. Karena setelah sentakan itu, nyawanya seperti ditarik. Saat itulah Sri yakin melihatnya. Dela selama ini menggendong seorang wanita. Ia memiliki perut buncit, hanya saja sosok itu tak berkaki. Selama itu juga Sri melihatnya lagi selama Dela dikurung dalam keranda bambu kuning. Sosok wanita itu mendampinginya, menjilati borok dan luka biru Dela dengan lidah panjangnya yang selama ini Sri lihat seperti penyakit menjijikkan. Dan sosok itu melotot melihat Sri. Lalu Sri melihatnya, sosok yang datang bertamu pada malam itu rupanya adalah seorang lelaki. Sri tidak mengenal siapa lelaki itu. Hanya saja Sri lelaki mengacak-ngacak kamar Simbah, namun tampaknya ia tidak mendapatkan benda yang ia cari. Lalu ia mengambil kain hitam itu, menukarnya. Ia hanya meninggalkan sebuah patek ataupun peti mati, bertuliskan Atmojo, lalu pergi begitu saja. Lingkaran itu seperti berputar. Sri menyadari kini mereka terikat satu sama lain. Santet, Sewu, Dino. Sebenarnya adalah santet yang tersambung satu sama lain. Nyawa dibayar dengan nyawa. Lelaki itu, ia memiliki sesuatu yang sama seperti Dela, kembar. Hanya saja ia senantiasa berjalan di belakangnya. Kakinya panjang nyaris 2 kali lebih tinggi dari kaki si lelaki tersebut. Ia terus-menerus mengikutinya. Bana Rogo. Sri terbangun dengan kaki lumpuh. Ia melihat Mbah Tamin menatapnya. Di depannya Dela berdiri meski berlumuran darah yang sama seperti Sri. Dela menatapnya, ia membungkuk berterima kasih. Dini hanya duduk, matanya kosong. Mereka semua sama. Berbagi rasa sakit, namun tidak bagi si pengirim santet. Mungkin ia sudah tewas saat ini. Mbak Krasa mendekati Sri, memberinya handuk untuk membersihkan badannya. Ia ikut menuntun Sri, membasuhnya dengan air, lalu mengantarkannya ke kamar. Ia butuh istirahat sampai tubuhnya pulih kembali. Sri hanya diam saja. Ia terus mendengar Mbah Krasa bahwa si pengirim pantas mendapatkannya atas perbuatannya selama ini terhadap keluarganya. Bahkan Mbah Krasa sudah berjanji Sri akan mendapat sesuatu yang pantas. Uang bukan masalah baginya. Setelah Mbah Krasa selesai memandikan Sri, ia mengantarkannya di kamar. Untuk terakhir kalinya, mereka saling melihat satu sama lain. Sebelum akhirnya Mbah Krasa bersiap untuk pamit pergi. Namun Sri mengatakan, yang sebenarnya jahat di sini dia apa Anda, Mbah? Ucapan itu membuat Mbah Krasa menghentikan langkahnya.
Tangannya yang tengah membuka pintu kembali menutupnya. Senyumannya yang tadi terpancar di wajahnya kini kian pudar menatap wajah Sri yang penasaran. Mbak Rasa lantas kembali duduk. Ia menatap wajah Sri. Mereka saling menantang satu sama lain. Kamu pernah dengar peribahasa, ketidaktahuan adalah berkah dari Tuhan. Sri yang mendengarnya menegang. Kuncoro, apakah itu nama keluarga yang semuanya sudah Anda habisi? Dan untuk membalasnya, ia sampai rela menggadaikan nyawanya biar keluarga Anda menerima balasan. Mbak Rasa menatap Sri, ia tersenyum. Sudut bibirnya seakan memuji dan memberi pujian betapa Sri pintar dalam menghubungkan semua ini. Hanya dengan mengikat batin antara Sri dan Kuncoro, Sri langsung tahu semuanya. Lalu, kata Mbak Rasa menunggu. Kejutan lain. Sergaturi dan Bana Rogo adalah peliharaan Anda, yang Anda jadikan alat untuk menghabisi semua keluarga Kuncoro. Tapi rupanya keturunan terakhirnya bisa menangkap Bana Rogo, menggunakan agar Sergaturi bisa menyiksa Dela. Sebagai gantinya, ia yang menerima semua dosanya. Mbak Rasa tersenyum lalu tertawa. Ia terhibur dengan semua ucapan Sri. Lantas ia bertanya, kamu mau mati di sini? Apa kalau sudah sampai di rumah? Sri hanya terdiam. Ia tidak mengatakan apapun lagi. Kamu akan tetap hidup. Mbak sudah yakin. Sedari awal kamu yang paling berbeda dibandingkan yang lain. Nyawamu tidak ada harganya bagiku. Tapi jangan ceritakan kepada siapapun sebelum saya meninggal. Mengerti? Semua manusia itu sama, tidak tertebak. Berkata ia jahat atau tidak, tetap saja manusia punya tujuan sendiri yang tidak akan bisa kamu jangkau. Seenaknya saja. Sekarang saya tanya, kamu masih mau ikut saya atau tidak? Tanya Mbak Rasa. Ia menunggu jawaban. Tidak, saya mau pamit pulang saja. Mbak Rasa tampak mengerti, lantas ia memanggil Sugi, membopong badan Sri yang masih lemas, membawanya menuju mobil. Sekilas ia melihat sorot mata Mbak Tamin. Ia tersenyum seakan tahu apa yang terjadi. Sebelum masuk ke mobil, Dela menghentikannya, meminta agar Sri tetap bekerja di sini. Berapapun bayarannya, namun Sri menolak. Ia menatap Mbak Rasa tajam, membuat ia mengatakan, sudahlah, nanti cari lagi yang lebih pintar. Sri juga melihat Dini, ia hanya duduk memandangnya, seakan menegaskan bahwa ia akan bertahan di sini. Sri tidak punya hak memintanya untuk keluar. Terlepas apakah ia juga tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa ini. Sugi menutup pintu mobil, membiarkan Sri beristirahat. Mobil perlahan meninggalkan kediaman Atmojo. Sugi terus membawa Sri menuju perjalanan pulang. Namun tiba-tiba ia menghentikan mobil di samping sebuah tebing. Ia keluar dari mobil mengeluarkan sebatang rokok lalu menghisapnya. Lantas ia bertanya pada Sri yang kebingungan. Sri, sekarang kamu mengerti kan siapa keluarga Atmojo? Sri mengangguk. Tapi apa kamu mengerti siapa itu keluarga Kuncoro? Sri terdiam memandang Sugi. Aku ngerti. Dulu aku bekerja di keluarga Kuncoro sebelum keluarga itu berani menentang keluarga Atmojo. Saya tahu semuanya, bagaimana keluarga itu dibantai satu persatu dengan penyakit yang aneh. Sampai ada yang bunuh diri, tapi ada yang tidak diketahui oleh keluarga Kuncoro. Sugi diam. Aku yang menanam pasak jagur di rumah keluarga Kuncoro. Aku yang berkhianat pada keluarga ini. Aku takut, Sri. Bila ingat itu, saya ingin menangis rasanya. Mbah Tamin yang memaksaku, bila tidak, anak istriku yang akan menerima kiriman dari beliau. Sri tidak habis pikir, sekarang kepingan puzzle itu sudah selesai. Itu adalah kali terakhir kali Sri berhubungan dengan keluarga Atmojo. Sudah sebulan lebih ia tidak mendapat kabar itu lagi. Sampai di suatu pagi, ia mendengar seseorang mengetuk pintu. Bapak pergi keluar untuk memeriksa, namun ia tidak kunjung kembali. Sri pun pergi memeriksanya. Ia mendapati bapak memegang sebuah kresek hitam besar. Mata bapak melotot kaget melihat isi kresek itu. Ketika Sri merebutnya, ia langsung tahu apa itu. Uang. Uang yang memenuhi kantong kresek itu. Baru saja ditinggalkan atau sengaja ditinggalkan di rumah ini. Melihat itu, Sri lantas membawa uang itu. Bapak coba menghentikan Sri, namun Sri keras kepala.
ia membuangnya ke pembuangan sampah, mengatakan kepada bapak agar tidak mengambilnya lagi. Bila tidak ingin, ia terjerat lagi dalam lingkaran keluarga Atmojo. Sampai di sini gue akhirnya saja cerita ini. 3 narasumber itu sebenarnya memang salah satu adalah Sri. Namun 2 narasumber lainnya adalah beberapa orang yang mengaku tahu cara kerja ilmu hitam seperti ini. Bahkan nama anggon atau peliharaan itu juga gue ganti. Karena konon sedikit sulit menggambarkan penggambaran sebenarnya dari peliharaan ini. Yang paling gue ingat dari ucapan Mbak Sri adalah semua orang besar di negeri ini pastilah punya pegangan. Jadi gak usah kaget. Kalau tidak, ya mudah buat cara matiin dia. Saya pikir cerita ini adalah cerita tergila yang awalnya saya dengar dari tukang pijit, sampai setelah mendengarnya langsung. Saya langsung merasa bahwa cerita ini akan bagus bila saya angkat. Saya tidak tahu harus ngomong apa sebagai penutup, karena kalau ingat, rasanya saya cuma milih diam aja. Yang jelas, apa yang kamu lakukan di dunia kelak akan dipertanggungjawabkan. Karma itu adil. Oke teman-teman, mungkin sampai ini aja untuk ceritanya. Dan terima kasih buat kalian yang telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.